Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perencanaan personel dan prioritas sumber daya manusia dalam manajemen sumber daya manusia. Di dalam materi ini, kita akan mengetahui bagaimana para petinggi perusahaan dalam mencari karyawan-karyawan yang mereka butuhkan untuk mencapai perusahaannya. Lalu kita juga akan mengetahui seberapa penting perencanaan personel dan pengelolaan sumber daya manusia ini. Yang terakhir, di dalam materi ini juga akan memberikan langkah-langkah apa saja yang dapat dilalui oleh calon karyawannya. Sebelum masuk ke dalam materi, kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran materi ini. Yang pertama yaitu mengetahui faktor kepentingan sumber daya manusia. Yang kedua, mengetahui komponen sumber daya manusia. Yang ketiga, mengetahui teknik apa saja yang dilakukan oleh para petinggi perusahaan untuk mencari para karyawan atau calon-calon karyawan untuk perusahaan mereka. Yang keempat, mengetahui apa saja atau dari mana saja sumber-sumber yang didapat dari para petinggi perusahaan untuk mencari para karyawan mereka. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu perekrutan dan perencanaan sumber daya manusia. Serangkaian proses yang dilakukan dalam perekrutan karyawan ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan posisi yang akan direncanakan dan memprediksi personil. Dalam langkah ini yaitu proses menentukan posisi yang akan diisi dalam perusahaan dan bagaimana mengisinya. Dalam proses ini mencakup semua posisi yang harus diisi di masa yang akan datang, mulai dari petugas pemeliharaan hingga sampai kepada CEO. Namun, banyak perusahaan menggunakan proses yang mengacu pada bagaimana eksekutif yang penting bagi perusahaan ini, sehingga ini menjadi bagian integral dari strategi perusahaan dan proses perencanaan sumber daya manusia. Pendekatan perencanaan personel paling umum menggunakan teknik sederhana seperti analisis rasio atau analisis tren untuk memperkirakan kebutuhan staf berdasar proyeksi penjualan dan catatan sejarah penjualan terhadap kaitannya terhadap penjualan personel. Sedangkan proses umum diantaranya memprediksi pendapatan, kemudian memperkirakan ukuran staf yang dibutuhkan untuk mencapai volume pendapatan yang diharapkan. Proses yang kedua yaitu mencari calon anggota karyawan untuk pekerjaan yang diinginkan dengan merekrut calon dari internal atau dari dalam perusahaan, atau dari eksternal atau dari luar perusahaan. Proses yang ketiga yaitu meminta para calon pelamar untuk mengisi formulir aplikasi dan mengikuti wawancara penyaringan awal. Proses yang keempat, menggunakan teknik seleksi seperti ujian, pemeriksaan latar belakang, dan ujian untuk menekan calon karyawan yang mampu bertahan sampai akhir. Proses yang terakhir yaitu menentukan kepada siapa tawaran itu akan diberikan, dengan meminta para penyelia dan yang lain dalam tim untuk mewawancarai para calon-calon karyawan yang bertahan sampai akhir. Selanjutnya kita akan mengetahui strategi dan perencanaan kerja memprediksi kebutuhan personil. Strategi yang pertama yaitu menggunakan strategi analisis tren. Analisis tren ini mempelajari variasi dalam level pekerjaan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir untuk memprediksi kebutuhan masa yang akan datang. Analisis ini dapat memberikan informasi, dan setelah mendapatkan informasi itu, kemudian analisis ini akan mengamati sehingga mendapatkan informasi perkiraan awal. Tetapi level pekerjaan yang jarang hanya bergantung pada ukuran waktu. Faktor lainnya yaitu seperti perubahan produktivitas dan volume hasil penjualan. Strategi yang kedua yaitu menggunakan analisis rasio. Dengan berarti membuat prediksi berdasarkan rasio seperti faktor penyebab, kinerja, dan juga karyawan yang dibutuhkan. Kemudian strategi yang ketiga yaitu scatter plot. Di dalam strategi scatter plot ini memperlihatkan secara grafis bagaimana dua variabel seperti ukuran bisnis dan level penyusunan staf perusahaan itu berhubungan. Secara sederhana, ada beberapa permasalahan di dalam pendekatan yang satu ini. Yang pertama, pendekatan ini terlalu fokus secara eksklusif pada proyeksi volume penjualan dan hubungan sejarah penjualan atau personil. Dan secara umum mengasumsikan bahwa
struktur dan aktivitas perusahaan saat ini akan terus berlanjut dalam perusahaan. Yang kedua, mereka umumnya tidak mempertimbangkan dampak inisiatif strategi perusahaan yang memungkinkan akan terjadi pada level penyusunan staf di masa yang akan datang. Yang ketiga, strategi scatterplot ini cenderung mendukung secara kompensasi yang sudah ketinggalan zaman, yang memberikan penghargaan pada manajer untuk pengolahan staf yang makin besar, dan tidak akan mendapati manajer yang meneruskan upaya memperluas staf mereka tanpa memandang kebutuhan strategis perusahaan. Yang keempat, terlalu cenderung mematahkan ide yang tidak produktif. Yang kelima, terlalu cenderung untuk memvalidasi dan menginstitusionalkan proses perencanaan yang ada dan cara melakukannya. Yang terakhir, pendekatan yang satu ini terlalu ketinggalan zaman. Kemudian strategi yang dilakukan terakhir yaitu menggunakan komputer untuk meramalkan kebutuhan personal. Di dalam pendekatan strategi ini, penentuan staf masa depan dengan menggunakan dengan memproyeksikan penjualan, volume produksi, dan personel untuk mempertahankan volume outlet dengan menggunakan paket software yang ada. Kita akan masuk ke dalam model manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu model clerical. Di dalam model ini, fungsi Departemen Sumber Daya Manusia yang terutama adalah memperoleh dan memelihara laporan, data, catatan, dan melaksanakan tugas-tugas rutinnya. Fungsi Departemen Sumber Daya Manusia menangani kertas kerja yang dibutuhkan, memenuhi berbagai peraturan, dan melaksanakan tugas-tugas kepegawaiannya secara rutin. Model yang kedua yaitu model hukum. Dalam model ini, operasi sumber daya manusia memperoleh kekuatannya dari keahlian di bidang hukum. Aspek hukum memiliki sejarah panjang yang berawal dari hubungan perburuan, negosiasi kontrak, dan juga pengawasan dan kepatuhan merupakan fungsi pokok disebabkan adanya hubungan yang sering bertentangan antara manajer dengan karyawan yang ada. Model yang ketiga yaitu model finansial. Aspek finansial manajemen sumber daya manusia belakangan ini semakin berkembang karena para manajer semakin sadar akan pengaruh yang besar dan tidak adanya kompensasi tidak langsung, seperti biaya asuransi kesehatan jiwa, pensiun, asuransi jiwa, dan juga liburan dan sebagainya. Model yang keempat yaitu model manajerial. Model ini memiliki dua versi. Versi yang pertama yaitu versi berorientasi pada produktivitas, dan versi yang kedua yaitu versi melaksanakan tugas sumber daya manusia. Dalam model manajerial ini, Departemen Sumber Daya Manusia biasanya melatih manajer lini dalam keahlian yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi kunci sumber daya manusia seperti pengangkatan, evaluasi kinerja, dan pengembangan. Karena karyawan pada umumnya lebih senang berinteraksi dengan manajer ketimbang dengan para pegawai staf yang ada. Maka beberapa departemen sumber daya manusia dapat menunjukkan manajer lini untuk lebih berperan sebagai pelatih dan fasilitator. Yang kelima yaitu model humanistik. Ide sentral dalam model ini adalah Departemen Sumber Daya Manusia dibentuk untuk mengembangkan nilai potensi sumber daya alam dan juga membantu perkembangan nilai sumber daya alam. Spesialis sumber daya manusia harus memahami individu karyawan dan membantunya memaksimalkan pengembangan diri dan peningkatan karir. Model ini menggambarkan tumbuhnya perhatian organisasi terhadap pelatihan dan pengembangan karyawan mereka. Yang terakhir yaitu model perilaku. Model ini menganggap bahwa ilmu perilaku seperti psikologi dan perilaku organisasi atau perusahaan merupakan dasar aktivitas sumber daya manusia. Prinsipnya adalah bahwa sebuah pendekatan sains terhadap perilaku manusia dapat diterapkan pada hampir semua permasalahan sumber daya manusia. Bidang sumber daya manusia yang didasarkan pada prinsip sains ini meliputi seperti umpan balik, evaluasi, desain program, dan tujuan pelatihan serta manajemen karir.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kepentingan perencanaan sumber daya manusia. Di dalam kepentingan perencanaan sumber daya manusia ini ada terdapat 3 poin. Tetapi sebelum menjelaskan ketiga poin itu, saya akan menjelaskan kepentingan perencanaan sumber daya manusia terlebih dahulu. Kepentingan perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses analisis dan identifikasi tersalurnya kebutuhan akan sumber daya manusia kepada seluruh pihak yang membutuhkannya. Contohnya seperti memenuhi tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan. Poin yang pertama yaitu kepentingan individu. Perencanaan sumber daya manusia yang sangat penting bagi individu pegawai karena dapat membantu meningkatkan potensinya. Begitu pula, keputusan pegawai dapat dicapai melalui perencanaan karir, juga demi kemajuan skill dan individu agar bisa mengatasi berbagai masalah dalam pekerjaannya nanti di dalam suatu perusahaan. Poin yang kedua yaitu kepentingan organisasi atau perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia dalam kepentingan organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan calon pegawai yang memenuhi kriteria atau kualifikasi mereka. Dan dengan ini dapat dipersiapkan calon-calon pegawai yang berpotensi untuk membantu mencapai tujuan dari perusahaan masing-masing. Poin yang ketiga yaitu kepentingan nasional. Perencanaan sumber daya manusia untuk kepentingan nasional berpotensi tinggi dan dapat dimanfaatkan juga oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional dengan menjadikan mereka sebagai tenaga ahli dalam bidang mereka masing-masing. Tentunya sebuah ini dimaksudkan agar jumlah kebutuhan tenaga kerja masa kini dan masa depan sesuai dengan beban pekerjaan, kekosongan dapat dihindarkan, dan semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan mengisi keahlian mereka dengan masing-masing di dalam pemerintahan nantinya. Setelah dari kepentingan sumber daya manusia, kita akan masuk ke dalam 4 tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan yang pertama, tujuan sosial. Yang kedua, tujuan organisasional. Yang ketiga, tujuan fungsional. Dan yang keempat, tujuan individual. Tujuan sosial. Tujuan sosial adalah organisasi atau perusahaan secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Tujuan ini perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan masyarakat yang terdapat di dalam lingkungan perusahaan mereka. Yang kedua, tujuan organisasional. Secara formal yang dibuat untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu tujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan mereka. Tujuan yang keempat yaitu tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi atau perusahaannya. Komponen yang kedua yaitu perencanaan organisasi. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah dengan menghubungkan sumber daya yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang, untuk menghindari adanya mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tujuan, sehingga tidak mengganggu para karyawan yang bekerja untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Pengertian perencanaan organisasi yaitu proses menentukan bagaimana organisasi dapat mencapai tujuannya, di mana ditunjukkan pada tindakan yang tepat melalui proses analisa, proses evaluasi, proses selektif, di antara kesempatan-kesempatan yang diprediksi terlebih dahulu. Tujuan perencanaan adalah dengan membentuk usaha terkoordinasi dalam organisasi. Di dalam perencanaan organisasional, ada 2 tujuan yang terdapat di sana. Yang pertama, tujuan perlindungan atau protektif. Tujuan perlindungan atau protektif yaitu meminimalisasikan risiko yang ada dengan mengurangi ketidakpastian di sekitar kondisi bisnis dan menjelaskan konsekuensi tindakan manajerial yang berhubungan. Tujuan yang kedua yaitu tujuan kesepakatan atau afirmatif, yaitu dengan meningkatkan keberhasilan pada organisasional atau perusahaan mereka. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam seleksi. Seleksi merupakan bagian materi dari operasional manajemen sumber daya manusia, yaitu pengadaan.
Sedangkan pengadaan itu sendiri meliputi perencanaan, pada kebutuhan seleksi, penempatan, dan produk. Biasanya, proses tersebut dimulai ketika pelamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Proses seleksi merupakan pengambilan keputusan bagi calon pelamar untuk diterima atau tidak masuk ke dalam perusahaan mereka. Menurut Shimamura pada tahun 2004, seleksi merupakan proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan. Sedangkan menurut Teguh pada tahun 2009, menjelaskan bahwa seleksi adalah proses yang terdiri dari berbagai langkah yang spesifik dari kelompok pelamar yang paling cocok dan memenuhi syarat untuk jabatan tersebut. Di dalam seleksi, ada 3 hal yang membuat seleksi ini menjadi penting. Yang pertama yaitu, kriteria para manajer senantiasa tergantung pada sebagian kinerja bawahannya. Yang kedua, seleksi yang efektif penting karena biaya perekrutan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pengangkatan pegawai tidaklah sedikit. Yang ketiga, seleksi baik itu penting karena implikasi hukum dari pelaksananya secara serampangan. Proses mencari kandidat karyawan dari luar perusahaan dengan cara memasang iklan lowongan pekerjaan pada tempat-tempat tertentu atau website. Di dalam perekrutan eksternal atau dari luar ini, meskipun memerlukan banyak uang guna untuk membuat iklan dibandingkan dari perekrutan internal, namun sebenarnya perekrutan eksternal ini memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan untuk menemukan kandidat dengan skill atau kemampuan dan pengalaman yang mampu mengembangkan perusahaan. Yang kedua, dengan jangkauan yang lebih luas dari rekrutmen internal, tentunya akan mendatangkan orang-orang dengan kelompok usia dan latar belakang yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu, lebih banyak orang dari luar yang bekerja untuk perusahaan Anda bisa memberikan suntikan ide baru untuk masyarakat maupun untuk perusahaan Anda dalam mencapai tujuan dari perusahaan Anda itu sendiri. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh mengenai bagaimana para petinggi perusahaan mencari karyawan mereka. Kita akan mengambil contoh dari proses seleksi pada PT Wings Group, yaitu dengan memberikan syarat yang pertama, minimal para calon karyawan harus memiliki pendidikan minimal lulusan D3. Syarat yang kedua, umur calon karyawan maksimalnya adalah 28 tahun. Calon karyawan harus memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Calon karyawan yang memiliki nilai minimal PK3. Dan PT Wings Group juga memberikan syarat tinggi badan mengenai calon karyawan mereka, yaitu 155 cm untuk calon karyawan yang perempuan atau wanita dan 160 cm untuk calon karyawan yang pria. Proses seleksi yang dilakukan oleh PT Wings Group yaitu pada dasar seleksinya yaitu dengan harapan dari perusahaan PT Wings Group dengan mendapatkan engineer yang terlatih dan kompeten, serta mendapatkan karyawan yang tidak hanya memiliki profesionalitas, namun calon karyawan juga harus memiliki segi yang baik dari segi keagamaan mereka. Mengetahui proses rekrutmen, kita akan masuk kepada kualifikasi seleksi. Kriteria karyawan yang akan lulus seleksi nantinya adalah berdasarkan apa yang ada dalam form wawancara mereka, berpengalaman di atas 1 tahun, karyawan memiliki kemampuan penunjang seperti inisiatif, motivasi, kreatif, dan memiliki attitude yang baik. Langkah-langkah seleksi yang dilakukan yaitu seleksi berkas lamaran, pemanggilan, tes tertulis, wawancara, tes keterampilan yang dilakukan selama 2 hari, dan setelah rekomendasi maka akan ada tes kesehatan dan psikotes. Setelah mempelajari berbagai materi yang kita lewati, saya dapat memberikan kesimpulan yaitu, jadi secara sederhana, sebenarnya manajemen sumber daya manusia adalah mengelola sumber daya manusia
dari keseluruhan sumber daya manusia yang terdapat atau tersedia dalam organisasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia sangat penting dan sangat menentukan. Semua potensi yang dimiliki sumber daya sangat berpengaruh kepada upaya organisasi dalam mencapai tujuannya. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia atau karyawan terhadap organisasi atau perusahaan. Hal ini dapat dipahami bahwa semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada manusia-manusia yang mengelola organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, karyawan harus dikelola dengan baik sehingga membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dari manajemen sumber daya manusia dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia, manajemen manajer lini, dan outsourcing. Dengan teknik yang tepat dalam perencanaan sumber daya manusia akan menentukan bagaimana hasil yang didapat pula. Tentunya, semua manajer akan mengharapkan tujuan perusahaan dan tercapai dengan menjaring tenaga kerja yang tepat difungsikan masing-masing dan juga adanya kesejahteraan dari tenaga kerja itu sendiri. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai perencanaan perekrutan karyawan sumber daya manusia dalam manajemen sumber daya manusia. Apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.